curhat lagi kenapa? Poni, Nisrina, Apa nih? Kinan mau curhat. Boleh nggak sih? Boleh. Kinan tuh tadi kan OTW ke sini ya. Terus? Terus kan Kinan biasanya mana-mana aja, jadi ya udah Kinan cuek-cuek aja. Taunya pas tadi Kinan lagi naik angkot ke sini, ada yang mau coba buat ini apa namanya? Apa tuh? Eh, Hipnotis? Hipnotis, iya benar hipnotis. hipnotis Kinan. Innalillahi. Ya Allah, untung banget Kinan baca doa Bu Poni sama Nisrina. Untung, Terus anak ibu ya, ini baca doa. Doa tadi apa yang Pak- dibaca tadi? Doa apa ya tadi ya? Aduh, Ayat jangan-jangan kursi, ayat kursi. Oh, kirain aku doa mau makan. Aduh, enggak dong, itu terlalu jauh ya kalau doa mau makan lagi puasa soalnya. Iya. Nah, Kinan, hati-hati kalau lagi diangkot kayak gitu. waduh iya, Kinan Jangan- udah ditepok. Kayaknya lagi ini deh, lagi meleng. Iya, Kinan ditepok Iya Bu tuh, Boni. lagi melamun ya, Bu ya. Terus tiba-tiba aja dia udah baca mantra-mantra, aduh udah kayak sihir. Gila banget gak sih? Apalagi nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini ada apa ini Nah, rame-rame boleh begini? duduk dulu Boleh, nih Pak Pak Ustadz. Ustadz. Nanti Kinan ceritain nih ada apa nih. Nah, jadi gini Pak Ustadz ceritanya. Kinan tuh tadi pas mau perjalanan ke sini Kinan mau dihipnotis sama orang. Untung aja Kinan baca doa. Waduh. Waduh, nih apalagi kan kita di dunia kayak gitu ya. Iya. Apalagi nanti akhir zaman gila Waduh. banget gak sih Bu? Ada fitnah Dajjal, Bener. ada Yajuj Majuj, banyak banget terus ya Allah takut banget ya. Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz? Kira-kira akhir zaman tuh apa sih? Tapi Tapi sebelumnya ya, tunggu dulu, kita mau opening dulu nih. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya bersama kami di Senja Berkah. pasti berkah. Tentunya bersama aku nih Serdan Roma dan ada dua host cantik nih. Ada siapa Waduh, aja nih? Dan di sini ada Kinan bersama dengan satu host kami lagi yang sangat cantik ini. Poni Sukesi Kurniati. Nah, Bersama betul. Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz siapa nih? Ustadz Dede Fathan. Wah, Dede Masya Fathan. Allah. Pak Ustadz Nah, Dede. betul. Nah, Bu Poni nih kita menyambung lagi sama yang topik tadi nih yang Kinan lalui tadi pagi. Kira-kira nih Pak Ustadz, emangnya definisi akhir zaman tuh apa sih? Emang kita ini sudah akhir zaman nih Pak Ustadz? Nah, itu dia. Gimana, Pak Ustadz? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, Bapak punya pantun dulu nih. Apa tuh Pak apa tuh, Ustadz? Ustadz? Dijawab ya Pak ya? Iya. Beli tomat ke Cimindi, Cakep. beli buah masukin peti. Waduh, Cakep cakep. juga. Yuk simak acara di UTV, Senja Berkah selalu di hati. Waduh, cakep banget ya. Pagi-pagi udah pantun ya. Jadi kita harus bahagia ya. Betul Walaupun banget. tadi sampaikan berkaitan dengan akhir zaman. Ya, cerita tadi itu menggambarkan bahwa kehidupan kita hari ini seperti itu. Sebagian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya taqarrubuz zaman, waktu terasa singkat. Jadi kalau kita hari ini menyadari bahwa perputaran waktu sangat singkat, jadi mungkin oleh adik-adik bisa diperjalankan mulai dari kita TK, SD, SMP, SMA dan hari ini kuliah bahkan sudah bekerja ya. Nah, jadi itu perputaran waktu sangat cepat. Jadi usia kita bertambah, kemudian hakikat masalah jatah kita berkurang, yang tadinya kita glowing jadi hari ini berkurang jadinya. Kecuali saya senantiasa muda. Waduh. Karena namanya Dede kan. Namanya Dede ya, Dede Dimana selalu orang kecil panggilnya ya. Dede. Itu ini nama orang tua yang luar biasa, dari orang tua yang sangat luar biasa. Nah, tadi disampaikan Rasul bersabda, ya taqarrubuz zaman, waktu terasa singkat. Kemudian wayang kusul amal kita berkurang. Watadharul fitan, akan terjadinya berbagai macam kekacauan. Wayak suruh haraj, dan akan terjadinya huru hara, yaitu dan terjadinya pembunuhan. Itu adalah gambaran hari ini, termasuk tadi. Kenapa ada hipnotis, kemudian ada pencopetan dan sebagainya. Itu bagian dari huru hara dan kekacauan. Maka akhir zaman adalah berakhirnya kehidupan dunia ini. Ya akhir berarti kan akhir ya. Iya, akhir ya, Zaman Pak Ustadz, adalah ya. masa. Jadi zaman itu kan masa itu ada masa yang lalu,
kemudian ada masa Depan. sekarang, Masa Oh, masa sekarang. sekarang. dan baru ada Masa depan. masa depan, dan ada satu lagi Apa tuh? Tuh. masa gitu aja. Oh, Aduh. masa gitu-gitu Bisa aja. aja nih. Merasa tersinggung ya. Pak Ustadz, jadi kalau Jadi 4 begitu, masa ya? Iya 4 masa ya. Pak Ustadz, jadi kalau begitu salah satu ciri dari akhir zaman itu tadi Pak Ustadz katakan bahwa kita merasa cepat. Ya waktu itu merasa Waktu cepat terasa berlalu singkat, begitu betul. pemirsa tadi Pak Ustadz katakan ya. Iya betul Bu. Nah, emang betul Pak Ustadz, saya juga merasakan baru subuh tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah asar. Bener. Betul tuh Bu. Baru juga Gitu bangun, ya. udah harus tidur lagi. Bener itu dia. Nah, itu salah satu ciri ya Pak Ustadz ya. Ya, di antara ciri dari akan datangnya hari akhir Iya. adalah tadi terjadinya kekacauan, kemudian akan banyaknya orang bermaksiat kepada Allah, kemudian akan diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ahli ilmu, para ulama, dan kalau kata Rasul maka akan datang yang disebut dengan Ad-Dajjal gitu. Nah, itulah yang salah satu ciri akan terjadinya kehancuran dunia ini yang disebut dengan hari kiamat gitu. Antaranya datang Tapi nih Dajjal. Pak Ustadz nih, bagaimana sih kisah Dajjal dalam Islam dan apa perannya di akhir zaman nih Pak Oh Ustadz? iya. Jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, kata Rasul, sambil menunjukkan kedua tangannya, dua jari seperti ini, antara telunjuk dan jari tengah. Gini ya Pak Ustadz? Bukan. Oh, bukan, Bukan, ya? kalau itu Bukan. bukan peace itu ya. Sekarang aman kalau mengangkat kode gini aman sekarang. Iya, bukan. Oke, Jadi gas, dua oke, dua gas. jari, Ya, sekarang aman ya sekarang. dua jari. Ya, artinya bahwa antara telunjuk dan jari tengah. Jari tengah. Ini menggambarkan bahwa kata Rasulullah, saya diutus dunia ini saat dunia ini seperti jarak ini. Jadi Rasul diutus ke alam dunia ini adalah ketika di masa akhir zaman gitu. Maka kita ini adalah orang-orang ataupun manusia-manusia akhir zaman. Jadi kita itu generasi akhir zaman ya Pak Iya, Ustadz ya. betul, generasi akhir zaman. Maka kata Rasul disampaikan, maukah kalian aku ceritakan di mana cerita ini belum seorang nabi pun menceritakannya, yaitu tentang Ad-Dajjal. Dajjal adalah seorang sosok yang buta matanya, kemudian dia memberikan perumpamaan surga dan neraka. Artinya ketika yang mereka katakan surga pada dasarnya itu adalah menjerumuskan kepada neraka. Nauzubillah. Maka kata Rasul, kalian harus siap diperingatkan sebagaimana kaum Nuh memperingatkan kaumnya. Jadi Rasul mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga tentang keimanan kita. Karena Dajjal ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini, akan menebar fitnah, akan membuat kekacauan, dan bahkan mengadu domba antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Itu diantaranya. Waduh. Pak Ustadz tadi bilang-bilang Dajjal ya. Iya, Dajjal. Kalau saya dengar Dajjal itu aduh kayak merinding gitu. Iya, Apalagi merinding tadi banget ya, pasti Bu. dong. tertutup ya Takut seperti banget, itu. iya. Ini Pak Ustadz, Betul. tadi kan Dajjal itu katanya pemirsa akan menimbulkan fitnah. Fitnah. Iya, Nah betul. kira-kira Pak Ustadz, fitnah besar dalam Islam ini seperti apa sih Ya. konteksnya Pak Ustadz? Kan kalau kita fitnah tahunya apa coba? Difitnah gitu Ah, kan ya. betul. Difitnah. Nah ini fitnah besar itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya bahwa tidak ada yang lebih besar fitnahnya setelah diciptakannya Nabi Adam ke dunia ini melainkan fitnahnya Dajjal. Jadi artinya bahwa fitnah terbesar hari ini adalah bagaimana terjadinya antara bercampurnya antara hak dan yang batil. Kita tidak bisa membedakan mana benar dan salah, dan maka disampaikan di sini bahwa fitnah yang paling besar adalah nilai-nilai Islam jauh dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga manusia tidak tahu jati dirinya siapakah saya ini. Nah, di antaranya dalam hadis ini bahwa yang paling fitnah yang paling besar adalah Dajjal atau kekacauan di sini. Ya. Nah itu dia, kalau tadi kan kita udah bahas tentang fitnah nih ya. Nah sekarang Kinan pengen tahu, kalau gitu tuh? gimana caranya kita untuk menjaga keimanan kita Ya, nih. betul. Biar kita bisa terhindar dari segala fitnah-fitnah nih. Apalagi fitnah akhir zaman. Ya, Aduh, nauzubillahiminzalik. Jadi begini, memang kita menyadari Bu ya bahwa kondisi hari ini memang kita berada di zaman itu. Nah, maka
intinya hari ini kita harus memiliki ilmu. Setelah ilmu tentu akan lahirnya sebuah keimanan dalam diri kita. Setelah iman pasti akan punya amal, dan tentu kita akan bisa membedakan mana benar dan salah. Artinya begini, ketika kita punya ilmu yang padat, maka iman kita akan kuat. Kuat. Maka amal pun akan padat. Padat juga Pak Ustadz. Uhwah semakin Kuat. erat. Kuat erat, Kita ya. selamat dunia Akhirat. Jadi kata Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-54, waliya'lamal ladzina utul ilma anaul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalu qulubuhum wa innallaha lahdil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Adapun orang-orang yang diberi ilmu, mereka akan membenarkan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Kemudian dia akan tunduk patuh hatinya kepada Allah. Kemudian Allah akan menunjukkan kepada orang tersebut kepada jalan yang lebih lurus, yaitu Islam. Artinya ilmu dulu nengnya. Gitu. Ilmu dulu yang Ilmu dulu penting ya. ya. Masya Allah. Tapi ini sebelum kita lanjut pembahasan seru kali ini, buat pemirsa yang mau tanya-tanya, boleh hubungi kita di 0813 9447 7912. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap saksikan Senja Berkah. Pasti berkah.